Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri Fadliati Azal, NIM 1900377. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat aliran perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial, diartikan sebagai continue throughout the whole year atau lasting for a very long time, abadi atau kekal dan baka, berarti tidak ada akhir. Dengan demikian, esensi kepercayaan filsafat perennial ialah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Perennialisme sesuai dengan namanya yang berarti segala sesuatu yang ada sepanjang sejarah ini akan dianggap suatu aliran yang ingin kembali kepada nilai-nilai masa lalu, dengan maksud mengembalikan keyakinan akan nilai-nilai asasi manusia masa silam untuk menghadapi problematika kehidupan manusia masa sekarang dan bahkan sampai kapanpun dan dimanapun. Jadi filsafat perennial pada dasarnya mengkaji sesuatu yang ada dan akan selalu ada dan menawarkan pandangan alternatif agar manusia kembali kepada akar-akar spiritualitas dirinya tanpa tenggelam dalam gemerlap kehidupan materi yang seringkali membuat kita silau dan menimbulkan berbagai tindakan yang disesuaikan dengan kemanusiaan kita. Sehingga dengan kembali pada pusat spiritualitas dirinya, manusia akan memiliki pandangan dunia holistik tentang dirinya, tentang alam dan tentang dunianya. Namun demikian, filsafat perennial tidak bermaksud menafsirkan keberadaan agama formal sama sekali. Ia mempertahankan agama-agama formal dan berusaha mencari titik temu dalam masalah-masalah spiritual yang bersifat standar dan esoteris. Artinya, pandangan filsafat perennial adalah bahwa dalam setiap agama dan tradisi tradisional ada suatu pengetahuan dan pesan keagamaan yang sama-sama yang muncul melalui beragam nama dan bungkus dalam berbagai bentuk dan simbol. Baiklah, di sini saya Huda Aulia Budi Utami akan menjelaskan mengenai sejarah munculnya aliran perennialisme. Aliran perennialisme yaitu suatu aliran tentang pendidikan yang sudah ada sejak abad ke-20. Aliran perennialisme lahir yang menjadi reaksi terhadap pendidikan progresivisme, di mana aliran ini menekankan pada suatu perubahan dan sesuatu yang baru. Perennialisme memandang situasi dunia dewasa ini penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. Nah, solusi yang ditawarkan kaum perennialis adalah dengan jalan mundur ke belakang dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kukuh kuat pada zaman kuno dan abad pertengahan. Peradaban kuno dan abad pertengahan dianggap sebagai dasar budaya bangsa-bangsa di dunia dari masa ke masa dan dari abad ke abad. Nah, oleh karena itu, perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal yang dimaksud dengan education as cultural regression. Perennialisme tidak melihat jalan yang meyakinkan selain kembali kepada prinsip-prinsip yang telah sedemikian membentuk sikap kebiasaan, bahkan kepribadian manusia selain kebudayaan dahulu dan kebudayaan abad pertengahan. Aliran perennialisme ini lebih menekankan pada kebenaran, keabadian, keindahan pada warisan budaya. Pendidikan yang menganut aliran ini menekankan pada kebenaran absolut, universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini bersifat masa lampau, di mana aliran ini kembali pada nilai-nilai budaya. Realitanya, banyak problem yang masih mendatangkan kebingungan, kekacauan, kecemasan yang nantinya akan berpengaruh buruk akan hilangnya jati diri pada individu. Dengan demikian, perlunya usaha maksimal untuk menyelamatkan kondisi yang sedang mengancam seorang individu agar tidak terjerumus oleh arus perkembangan zaman. Bagaimana cara kita menghadapi agar tidak terbawa arus? Yaitu dengan mengembalikan arah dan prinsip awal yang menganut pada masa lampau. Akan tetapi lebih baiknya jika mengikuti perkembangan teknologi dengan tidak menghilangkan warisan budaya.
Selanjutnya materi tentang peranan dan fungsi aliran perennialisme. Filsafat perennialisme mempunyai peran utama yang salah satunya yaitu realitas ketuhanan dan berusaha menemukan sistem-sistem pemikiran pada masyarakat primitif yang pada ujungnya memperkuat argumen bahwa pemahaman ketuhanan adalah bersifat universal di setiap agama bangsa manusia. Dalam hal pendidikan, perennialisme memandang bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu siswa dalam memperoleh dan merealisasikan kebenaran abadi. Aliran ini menilai bahwa kebenaran ini bersifat universal dan konstan. Maka jalan untuk mencapai adalah melatih intelektual dan disiplin akan mental. Tujuan pendidikan tersebut terurai dalam format kurikulum yang berpusat pada materi dan mengutamakan disiplin ilmu sastra, matematik, bahasa, humaniora, sejarah, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidat Smijaya, NIM 19003146. Saya akan melanjutkan materi dari Rola. D. Tokoh aliran perennialisme dan pengaruhnya dalam pendidikan. Terdapat beberapa tokoh yang membawa pengaruh pendidikan terhadap aliran ini, yaitu Plato, Aristoteles, Augustinus Teuco, dan Thomas Aquinas. Yang pertama, Plato. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi. Dalam usia 80 tahun ia dibesarkan dalam keluarga bangsawan Athena yang kaya raya. Semua keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang peranan penting dalam politik Athena. Ayahnya Ariston mengaku keturunan Raja Athena. Ibu Plato, Presian, adalah keturunan keluarga Solon, seorang pembuat undang-undang, penyair, pemimpin militer dari kaum ningrat, dan pendiri demokrasi Athena yang terkemuka. Prinsip-prinsip Plato dalam pendidikan nampak pada pemikirannya tentang tujuan hidup adalah untuk mencari kebenaran yang universal, sehingga tujuan pendidikan adalah mengembangkan daya pikiran individu yang bermuara pada penemuan kebenaran, bukan keterampilan praktis. Kemudian tokoh yang kedua, Aristoteles. Aristoteles lahir di Stageria, suatu kota kecil di semenanjung Kalkidikedi, Tracia, Balka pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi. Bapaknya bernama Nikomakos, seorang dokter istana yang merawat Amintas, dua raja Macedonia, Smiths. Sejak kecil ia dapat asuhan dan keilmuan langsung dari ayahnya sendiri sampai berumur 18 tahun. Setelah ayahnya meninggal, ia pergi ke Athena dan belajar pada Plato, tokoh pertama tadi, di akademia selama 20 tahun. Aristoteles menganggap pembinaan kebiasaan sebagai dasar, terutama dalam pembinaan kesadaran disiplin atau moral. Harus melalui proses permulaan dengan kebiasaan di waktu muda. Secara ontologis, ia menyatakan bahwa sifat atau watak anak lebih banyak potensial, sedangkan guru lebih banyak mempunyai aktualitas. Bagi Aristoteles, tujuan pendidikan adalah kebahagiaan. Untuk mencapai tujuan pendidikan itu, maka aspek jasmani, emosi, dan intelek harus dikembangkan secara seimbang. Kemudian tokoh yang ketiga, Augustinus Teuco. Augustinus Teuco lahir di kota pegunungan Umbrian di daerah Gubion Antara tahun 1457 atau awal kelahirannya tahun 1512 atau 1513 dan menetap hingga tahun 1517. Selanjutnya, pada tahun 1518 sampai dengan 1552, sebagian waktunya itu digunakan untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Bologna. Disitulah ia mulai tertarik pada bidang bahasa dengan banyak belajar bahasa Arab, Syria, Arab, dan Ethiopia di samping bahasa Yunani. Kemudian, kunci pemikiran filsafat Teuco terlihat pada pandangannya bahwa terdapat prinsip tunggal dari segala sesuatu, yang satu dan selalu sama dalam pengetahuan manusia. Menurut Teuco, agama merupakan kemampuan alamiah manusia untuk mencapai kesejatian. Agama merupakan syarat mutlak bagi manusia untuk menjadi manusia dan merupakan vera filosofia, filsafat sejati
yaitu filsafat yang mengarah kepada kesalehan dan kontemplasi pada Tuhan. Filsafat dan agama yang sejati selalu mendorong untuk menjadi subjek Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya, hingga menjadi seperti Tuhan. Kemudian tokoh yang keempat, Thomas Aquinas. Thomas Aquinas atau Thomas dari Aquino 1224 sampai 1274 Masehi, lahir di Roccasecca dekat Naples, Italia. Lahir dari sebuah keluarga bangsawan, ia mempelajari karya-karya besar Aristoteles dan ikut serta dalam berbagai perbedaan. Thomas merupakan seorang tokoh yang sebagian ajarannya menjadi penuntun perennialisme. Karyanya yang utama adalah Summa Contra Gentiles dan Summa Theologiae. Seperti halnya Plato dan Aristoteles, tujuan pendidikan yang diinginkan oleh Thomas Aquinas adalah sebagai usaha mewujudkan kapasitas yang ada dalam individu agar menjadi aktualitas, aktif dan nyata. Tingkat aktif dan nyata yang timbul ini bergantung dari kesadaran-kesadaran yang dimiliki oleh tiap-tiap individu. Dalam hal ini peranan guru mengajar dan memberi bantuan pada anak didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada padanya. Dalam hal pendidikan, perennialisme memandang bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu siswa dalam memperoleh dan merealisasikan kebenaran abadi. Aliran ini menilai bahwa kebenaran itu bersifat universal dan konstan, maka jalan untuk mencapainya adalah melatih intelek dan disiplin mental. Tujuan pendidikan tersebut terurai dalam format kurikulum yang terpusat pada materi dan mengutamakan disiplin, ilmu sastra, matematika, bahasa, humaniora, sejarah, dan lain-lain. Kemudian kelompok perennialisme misalnya menyebutkan pendidikan itu pada dasarnya meningkatkan kualitas manusia sebagai mana manusia dalam kerangka nilai-nilai kebenaran yang universal, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dengan demikian, sistem pendidikan apapun dan di dalam masyarakat manapun mesti mengacu pada nilai-nilai kebenaran, menjalin nilai-nilai universal ini dalam kehidupan mereka. Kemudian perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalian keadaan sekarang. Perennialisme memberikan sumbangan yang berpengaruh baik berupa teori maupun praktik bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang. Maka dapat dikatakan bahwa perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali, yaitu sebagai suatu proses mengembalikan kebudayaan sekarang dalam kurun zaman modern atau zaman modernistik. Ini terutama pendidikan zaman sekarang ini perlu dikembalikan ke kebudayaan pada masa lampau. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.